Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil karimil jabbar, alhamdulillahil majidil ghaffar, alhamdulillahil ghafuris sattar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-athhar. Amma ba'du, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan adanya mujaddid, salah satunya yaitu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kita tidak usah pusing dengan tuduhan sebagian orang yang menjatuhkan martabat dan kualitas keilmuan Al-Imam Al-Ghazali. Itu urusan mereka sendiri. Yang terpenting adalah kita mengambil ilmu dari Al-Imam Al-Ghazali dan kita mendapatkan faedah banyak sekali untuk bisa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang tidak peduli dengan keilmuannya Al-Imam Al-Ghazali, mereka mungkin baru suatu saat akan menyadari bahwa mereka miskin ilmu karena mengabaikan khazanah kekayaan keilmuan yang dilahirkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Sebagaimana saya pribadi sering menemukan mereka, dalam tanda kutip, tentunya ma'asyiral viewers juga tahu siapa yang dimaksud dengan mereka. Mereka itu seringkali mengutip syarah hadis dari Al-Imam An-Nawawi, dari Al-Imam Al-Munawi juga, begitu juga dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan lain sebagainya, banyak sekali. Ketika hadis-hadis tersebut sulit untuk dipahami atau kesimpulannya itu mereka belum memiliki, akhirnya mereka comot. Padahal Al-Imam An-Nawawi itu adalah seorang yang tasawuf, Al-Imam Al-Munawi juga tasawuf, Al-Imam As-Suyuti juga tasawuf, tapi mereka dengan seenaknya mencomot pendapat keilmuan dari ulama-ulama tasawuf, tapi mereka tidak suka dengan ketasawufannya. Ya, ini agak perlu dikoreksi secara keilmuan, karena semestinya sebuah kesimpulan tentang satu hal dalam disiplin keilmuan tertentu itu pasti akan terkait dengan seluruh pola hidup ulama yang kita comot, yang kita kutip. Nah, saya gunakan kata comot untuk mengikuti gaya mereka. Ya, mohon maaf, dan ini bukan dalam rangka merendahkan, bukan, karena kita sesama muslim. Lagi-lagi dalam rangka apa? Saling mengingatkan, jangan bermudah-mudahan menjatuhkan derajat dan martabat para ulama yang mungkin kita belum kenal, apalagi yang sudah terkenal. Dan ketika kita belum memahami pola pikir satu orang ulama, itu jangan serta-merta mudah untuk memvonis dia pasti salah dan semua ucapannya salah. Nah, ini harus kita koreksi, karena bisa jadi kita belum mengenal atau belum mampu mencerna apa yang mereka sampaikan, yaitu para ulama. Nah, oleh karena itu, bagi saudara-saudara se-Islam yang menganggap Al-Imam Al-Ghazali itu harus ditinggalkan semuanya, maka perlu dikoreksi kembali. Dan ketika kita terbiasa suka dengan sebagian kalam-kalam para ulama, selagi kita itu masih bodoh, maka kita wajib untuk mengutip semua pendapatnya sepanjang pendapatnya itu benar secara konsensus. Ya, baik.
dan juga apa? Secara bersanad. Baik, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya pengantar saya cukup panjang. Langsung saja saya ingin memperkenalkan, dan mungkin ada sebagian viewers dan subscribers yang sudah kenal. Nah, ini dia salah satu kompilasi kitab karya-karya Al-Imam Al-Ghazali, yaitu Majmu' Ar-Rasail, Majmu' Rasailul Imamil Ghazali, Majmu' Rasailil Imamil Ghazali, ya, kumpulan risalah-risalah Al-Imam Al-Ghazali. Biasanya dalam tradisi akademis itu ketika kitabnya itu hanya kecil, hanya 1 jilid, maka itu disebut kitab dengan porsi halaman tertentu sekitar 500 halaman, itu biasanya sudah disebut dengan kitab. Tapi kalau di bawah itu kadangkala dengan ketawaduan ulama muallifnya itu menyebutnya sebagai Rasail. Maka Imam Al-Ghazali juga sering menulis karya tulis tapi pendek, tidak berjilid-jilid, tidak tebal. Sebagaimana kitab Ihya Ulumuddin itu rata-rata dicetak 4 jilid oleh berbagai penerbit. Ada yang 5 jilid, ada bahkan 8 jilid. Nah, itu disebut dengan kitab. Nah, meskipun di dalam kitab tersebut ada kitab-kitabnya, Kitabul Adab, Kitabus Shalah, Kitabus Shaum, dan lain sebagainya. Adapun kalau karya tulis itu tipis, tidak panjang lebar, satu tema khusus, maka seringkali disebut dengan Rasail. Nah, di sini kitab yang saya pegang ini saya print sendiri, ya, makanya kosong ya, dan ukurannya juga A4. Biasanya ukuran kitab kan sekian ya, B5 istilahnya. Nah, ukuran A4 ini saya pilih karena besar ya, sehingga ada banyak space untuk menulis catatan-catatan hasyiah atau ta'liq atau takrir. Nah, meskipun ya kita sebagai santri tidak punya kapasitas untuk mensyarah, menhasyiah, mentaklik karya sebesar ini ya, tapi dengan di print ukuran A4 ini 21 x 29,7 cm itu memberikan ruang yang lebih luas untuk kita membuat catatan-catatan supaya kita tidak salah memahami ketika kita mengaji ini kepada ulama. Metode bandongan. Nah, ketika ma'asyiral viewers wa subscribers ingin memiliki kitab ini, bisa didapatkan secara gratis di Google. Dicari saja, diketik Majmu' Rasail Al-Imam Al-Ghazali dengan teks Arab ya, bukan teks Indonesia. Dan paling mudahnya, kalau saya secara pribadi ketika mencari kitab-kitab yang susah didapatkan fisiknya di toko buku atau di marketplace, itu saya biasanya download saja dulu baru kemudian di print. Nah, nyarinya di mana? Di archive.org. Kemudian ditulis judulnya apa. Itu lebih lengkap lagi daripada kalau di website-website tertentu seperti tahmilkutubpdf.com, seperti juga kutubpdf.com dan lain sebagainya. Banyak sebetulnya. Intinya ketika kita mencari kitab Arab, filenya itu kita ketik saja dengan keyword tentunya dengan font Arab ya, dengan teks Arab, tahmil kitab, nama kitabnya apa. Nah, itu biasanya banyak tersedia karena secara keilmuan para akademisi di Timur Tengah itu lebih aktif lagi, sehingga mereka lebih dulu, lebih banyak dan lebih dulu untuk menguploadnya di jaringan internet di dunia maya. Sedangkan kita untuk karya-karya para ulama Nusantara masih jarang yang diupload ke media internet. Nah, kemudian kembali ke Majmu' Rasail Imam Al-Ghazali ini, bisa di-download di archive.org, kemudian ketik saja judulnya ini, atau bisa barangkali ingin titip ke saya, ngeprint
tinggal mengganti ongkos printnya dan ongkos kirimnya serta ongkos jilidnya. Nah, saya jilid sendiri, kebetulan saya punya kemampuan untuk menjilid ya, ada tekniknya. Kemudian saya potong ke tukang potong kertas itu biasanya ya. Nah, barangkali ada yang mau titip ukuran A4, silakan. Daripada kalau ukuran kecil, space-nya juga berkurang. Meskipun ini ya cukup berat untuk dipegang, tapi tidak masalah, karena yang terpenting adalah kita punya banyak space untuk memberikan catatan. Soal kita pegang berat, ya kita bisa taruh sebentar, kita bisa minta tolong teman dan lain sebagainya. Baik, ini kitab Majmu' Rasail Al-Imam Al-Ghazali yang saya punya ini adalah terbitan Maktabah Taufiqiyah. Saya suka dengan ornamennya ini, sebenarnya diterbitkan juga sama DKI Beirut, tapi tampilan covernya itu terlalu modern, kurang klasik. Kalau ini kan klasik ya, klasik dan kesannya itu berbobot banget. Beda kalau desain seperti buku-buku modern itu kurang, bagaimana ya, ini soal cita rasa, soal seni ya. Bagaimana di belakang itu tampilan, kalau kita punya maktabah terus tampilan kitabnya itu ada iluminasi yang klasik khas kitab-kitab itu, kita seneng ya. Meskipun contohnya ini ya, ini berbahasa teks bukan Arab ya, itu ya tetap saja tampilannya sangat cantik begitu. Beda dengan kalau seperti ini. Nah, ini sudah tampilan modern ya, seperti ini. Kitab-kitabnya Syekh Sya'rawi misalnya itu juga sudah tampilan modern, tidak dengan iluminasi yang klasik semacam ini. Ya, ini soal cita rasa seni ya, kalau saya pribadi suka, makanya saya pilih cetakan Maktabah Taufiqiyah, dan itu bisa di-download sekali lagi di archive.org. Nah, kemudian di sini yang perlu kita ketahui, saya tidak membahas biografinya Imam Al-Ghazali ya, terlalu banyak dan sudah banyak buku maupun kitab tentang profilnya Al-Imam Al-Ghazali. Nah, di sini di Majmu' Rasail ini ditashih dan ditahqiq juga oleh Syekh Ibrahim Amin Muhammad. Tentunya ini ulama Al-Azhar kemungkinan besarnya ya. Nah, kemudian saya ngeprint ini dan biaya lain-lainnya kurang lebih 150.000 lah, karena ukuran A4. Sebenarnya kalau di print ukuran B5 juga bisa saja, toh kertas ukuran B5 juga tersedia. Mau ukuran A5 juga oke saja, yang penting kita punya penglihatan yang masih tajam untuk membaca teks-teks yang ukuran kecil. Tapi kalau saya secara pribadi, karena saya biasa memakai kacamata minus, karena memang mata saya rabun, maka ukuran sekian ini sudah ya cukup lah. Nah, tampilannya enak, fontnya juga besar-besar. Nah, di sini keistimewaannya apa? Kita bisa mendapatkan 26 risalah Imam Al-Ghazali, karya tulis Al-Imam Al-Ghazali. Jumlahnya ada 26, dirangkum dalam satu jilid saja, dan tebalnya 632 halaman saja. Sebetulnya kalau mau di cover hard cover ya bisa saja, barangkali kepengen lebih kokoh hard cover bisa. Kebetulan saya juga punya kemampuan untuk menjilid hard cover itu. Barangkali mau titip silahkan. Nah, di sini saya ingin bacakan kitab apa saja yang ada di dalam Majmu' Rasail ini, dalam ensiklopedia karya Imam Ghazali ini. Nanti bisa dicermati kitab apa saja dari Imam Ghazali yang tidak ada di sini ya. Silakan disimak. 1. Al-Hikmatu fi makhluqatillahi azza wa jalla. Yang kedua, Raudhatut Talibin wa Umdatus Salikin. Kemudian yang ketiga, Khulasatut Tasanif fit Tasawuf ya. Imam Al-Ghazali itu ulama tasawuf. Makanya Imam Ghazali juga didapuk sebagai pemilik Thariqah Ghazaliyah, dan itu masih ada, cuman muridnya tidak banyak sampai hari ini, jarang sekali, dan lebih kepada Thariqah Ghazaliyah ini sebagai tidak berwujud thariqah kelembagaan, tapi thariqah secara pemikiran, karena semua thariqah itu pasti merujuk
secara keilmuan kepada Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ke berapa ini? Ke 1, 2, 3, 4 Minhajul Arifin. Nah, kemudian Faslut Tafriqah, kemudian Mishkatul Anwar, kemudian Ar-Risalah Al-Wa'ziyah, kemudian Al-Madhnun bih ala ghairi ahli, kemudian Bidayatul Hidayah. Nah, ini sudah menjadi kitab pokok, induk dan dasar para santri. Bahkan Bidayatul Hidayah itu menjadi riyadhah para santri Tarim Yaman, dan itu wajib dan istimewa sekali. Kemudian Kimya'us Sa'adah, kemudian Al-Kashfu wat Tabyin, kemudian Ad-Durratul Fakhirah fi Kashfi Ulumil Akhirah. Nah, ini bagus sekali untuk mengingatkan kita masalah akhirat. Hampir semua ulama, dan hampir dapat dipastikan lah, semua ulama itu pasti menulis masalah akhirat. Kemudian selanjutnya Al-Mawa'idh fil Ahadits Al-Qudsiyah. Nah, di sini saya pernah membuat satu report review buku original online tentang kitab-kitab atau buku-buku terjemahan hadis-hadis qudsi. Nah, di sini saya juga sempat singgung bahwa Al-Mawa'idh fil Ahadits Al-Qudsiyah ini adalah risalah Imam Al-Ghazali tentang 40 lebih hadis qudsi. Namun beliau tidak mencantumkan takhrijnya sama sekali, apalagi rawinya juga tidak sama sekali. Jadi hanya matan dari hadis qudsinya. Kemudian selanjutnya yaitu Mi'rajus Salikin, kemudian Qawaidul Aqaid fit Tauhid. Nah, ini penting sekali masalah akidah. Jadi ini masalah fikih ada, masalah akidah ada, masalah tasawuf juga ada. Kemudian masalah kalam, ilmu kalam juga ada tadi ya, masalah ini ya, Faslut Tafriqah ya. Kemudian Ar-Risalatul Laduniyah, Al-Qisasul Mustaqim dulu ya. Kemudian Ar-Risalatul Laduniyah, kemudian Ayyuhal Walad. Nah, ini juga menjadi kitab induk dasar pokok pesantren di seluruh Nusantara. Kemudian Risalatut Tair, kemudian Iljamul Awam an ilmil kalam, kemudian Al-Ajwibatul Ghazaliyah fil Masailil Ukhrawiyah, kemudian Al-Adab fid Din, kemudian Al-Qawaid Al-Ashrah, kemudian Sirrul Alamin wa Kashfu ma fid Darain, kemudian Al-Munqidh minad Dhalal, ini ilmu kalam, kemudian Qanun Ta'wil. Nah, ini juga ilmu kalam kalau tidak salah. Saya belum membaca sih secara utuh, hanya baru sebagian-sebagian saja. Baik, seperti tadi pemirsa bisa mencermati kitab apa yang tidak ada di sini. Bisa disebutkan? Ihya Ulumuddin. Apalagi? Mukasyafatul Qulub. Ya. Kemudian apalagi? Ya, banyak sekali lah ya. Karena karya Imam Al-Ghazali itu ratusan. Dan sampai ada kitab atau kutaib kecil yang dinisbatkan kepada beliau, tapi menurut penelitian banyak kiai, banyak ulama, itu bukan karya Imam Al-Ghazali. Yaitu kitab apa? Kitab Al-Awfaq. Nah, kitab perdukunan. Disandarkan, dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali, tapi banyak ulama yang mengatakan itu bukan karya Imam Al-Ghazali. Baik, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, 632 halaman berisi 26 kitab, dan untuk kajian masing-masing risalah itu sudah banyak sebetulnya dan bisa dicari di YouTube. Di banyak pesantren juga sudah dikaji, tinggal di kita saja mengistiqomahi untuk mengamalkan. Dan nanti ketika kita banyak mengkaji karya Imam Al-Ghazali, maka pola pikir kita juga akan sesuai dengan pola pikirnya Imam Al-Ghazali, yang beliau itu rektor Universitas Nizamiyah, jadi kelas rektor ya. Berbeda dengan Al-Imam An-Nawawi, di satu kitab kadang beliau mengatakan A, di kitab lain mengatakan B.
bukan A aksen tapi B. Nah, kalau Imam Al-Ghazali di banyak kitab ini itu tidak pernah berbeda kata, berbeda dari A ya A. Kalaupun mau A aksen, oke, A aksen itu biasanya karena ada taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinah wal azminah. Baik, ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan lanjut review buku online original yang lainnya. Semoga bermanfaat. Mari kita mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.